Hari ini saya ingin sampaikan kepada saudara semua tentang satu hal, satu topik, masih di dalam seri membawa terang Allah, membagikan terang Allah di dalam dunia ini. Saya ingin hari ini kita merenungkan tentang bagaimana kita berdoa untuk orang lain, untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, supaya mereka bisa diselamatkan. Nah, saudara, ada dua hal yang disampaikan. Buat saudara yang hari ini, saudara bergumul untuk satu jiwa, untuk saudara bergumul untuk siapapun orang yang saudara doakan supaya mereka boleh diselamatkan, saya berdoa firman ini boleh berkati saudara. Tapi buat saudara yang lain, saya berdoa supaya saudara semua juga terpanggil. Untuk saudara juga mulai berdoa untuk orang-orang lain. Ya, sebab ini adalah panggilan Allah untuk kita semua. Mari kita buka di dalam kitab Roma pasal yang ke-10, ayat yang pertama. Saya ajak kita semua baca ayat firman Tuhan ini, dan saudaraku hari ini kita akan baca cukup banyak ayat, karena itu saya ingin saudara bisa sungguh-sungguh fokuskan pikiran saudara, untuk kita bisa mengikuti semua yang saya bisa bagikan hari ini. Mari kita baca Roma 10 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, mari kita baca sama-sama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, saudara-saudara, ini adalah perkataan dari Rasul Paulus, dan kalau kita membaca dalam kitab bahasa Indonesia, kata mereka, ya kita mungkin bertanya siapa mereka itu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris disebutkan dengan jelas, my heart's desire and prayer to God for the Israelites, orang-orang Israel, yang khususnya adalah orang-orang Yahudi, supaya mereka diselamatkan. Saudara, kita tahu Rasul Paulus sendiri adalah seorang Yahudi, ya, dan dia dulu belum kenal Tuhan, dan oleh kuasa Tuhan, oleh kemurahan Tuhan di dalam perjalanannya dia ke Damaskus untuk menangkap orang-orang Kristen, untuk memenjarakan orang Kristen. Di situ dia sudah bertemu dengan Tuhan, ya, lewat sinar terang yang datang waktu dia lagi ada di atas kudanya, saudara, dia terjatuh, dan saudara di situ dia mengalami pertobatan. Dan setelah dia mengenal Tuhan, setelah dia mengalami pertobatan, dia tahu dia mendapatkan keselamatan dalam Yesus, maka hatinya rindu supaya saudara-saudaranya, sebangsanya juga boleh kenal Tuhan. Dan yang dia lakukan adalah dari keinginan hatinya, dari desire-nya itu, dia berdoa. Dan saudara-saudara, ini hal yang penting. Maka yang pertama yang kita lakukan, kalau kita punya kerinduan untuk orang lain diselamatkan, yang pertama kita harus lakukan adalah kita mulai dengan berdoa. Saudara ingat 3 minggu yang lalu, ya kita belajar dari firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35 sampai 38. Dikatakan waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak, ya mereka itu lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala, ya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tuaian banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada yang punya tuaian, berdoalah kepada yang punya tuaian supaya mengirimkan pekerja tuaian itu. Jadi waktu Tuhan Yesus melihat tuaian, yang pertama dia berkata, ayo kita tuai, enggak saudaraku, berdoa lebih dulu. Oke, berdoa lebih dulu. Oke, nah hari ini saudara, karena itu hari ini saya ingin mulai dengan ini, bahwa berdoa untuk keselamatan jiwa orang lain, ya, berdoa untuk jiwa-jiwa yang lain supaya mereka mendapat keselamatan dalam Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Ada 2 hal yang disampaikan saudara di dalam khotbah hari ini. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa untuk jiwa-jiwa tersebut, dan yang kedua, apa yang harus kita doakan. Sebelum nanti saudara kita akan masuk dalam beberapa poin dari aplikasi. Oke, yang pertama, mengapa kita perlu berdoa untuk keselamatan jiwa? Kenapa kita harus mulai dengan doa? Nomor 1, saudaraku, karena berdoa untuk jiwa-jiwa adalah sesuai dengan keinginan, desire daripada Tuhan untuk keselamatan. Mari kita buka dalam 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Saudara perhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Paulus berkata kepada Timotius, dia berkata begini, pertama-tama aku menasihatkan. Perhatikan kata menasihatkan bukan I advise, atau I suggest, atau I recommend, tapi bahasa Inggrisnya pakai kata I urge. Artinya ada sesuatu yang urgent, ada sesuatu yang penting sekali, ada sesuatu yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh,
Paulus berkata, aku mendesak engkau. Untuk apa? Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalahan kehormatan. Jadi suruh berdoa, saudaraku, untuk semua orang, untuk raja-raja, pembesar. Nah, mengapa demikian? Lihat, saudaraku, ayat yang ketiga. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Jadi berdoa untuk orang-orang lain, itu adalah sesuatu yang baik di mata Tuhan dan berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada salahnya dan tidak pernah salah kalau kita berdoa untuk kebutuhan kita. Tidak salah kalau kita, saudaraku, datang kepada Tuhan mencari pertolongan kita kepada Tuhan. Tetapi satu hal yang kita belajar hari ini, bahwa kalau kita mau sungguh-sungguh tahu doa kita itu berkenan kepada Tuhan, doa kita itu menyenangkan hati Tuhan, doa kita bukan lagi doa yang selfish, maka kalau kita berdoa untuk orang lain, kita tahu itu berkenan dan indah di mata Tuhan. Mengapa, saudaraku? Nah, lihat, saudaraku, apa doa yang indah di mata Tuhan untuk orang lain itu? Ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, saudara-saudara, berdoa untuk keselamatan orang-orang lain, itu indah di mata Tuhan, menyenangkan di Tuhan, sebab itu sejalan dengan isi hati Tuhan. Sejalan dengan desire daripada Tuhan. Saudara ingat tadi, saudaraku, yang ayat yang kita baca di Roma pasal 10 ayat 1 tadi. Paulus berkata, my heart's desire is that my brothers and sisters, the Israelites, they may be saved. And that is aligned with God's desires that wants people to be saved. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, kita tidak usah ragu-ragu, kita tidak usah tanya-tanya, saudaraku, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Pasti sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan karena itu kita berdoa dengan sungguh-sungguh. There is no greater joy than to see our heart is aligned with the heart of God. There is no greater joy to see that our desire is aligned with the desires of God. Haleluya. Itu alasan pertama. Karena itu, mari berdoa untuk jiwa-jiwa. Sesuai dengan hati Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa orang lain? Karena keselamatan itu adalah pekerjaan rohani, spiritual work. Dan karena ini pekerjaan rohani, maka tidak bisa dicapai dengan usaha jasmani. Tidak bisa dicapai dengan usaha manusiawi. Sebab itu adalah pekerjaan rohani yang dikerjakan oleh Allah sendiri lewat Roh Kudus. Tuhan Yesus waktu dia bercakap-cakap dengan Nikodemus, ya, saudara catat saja di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus malam-malam, dan dia adalah seorang yang sangat terpandang di masyarakat. Seorang yang kedudukannya tinggi, seorang yang secara sosial ekonomi juga tinggi, saudaraku, tetapi dia juga orang yang tinggi di dalam, saudaraku, di dalam tingkat derajat moralitas dan juga keagamaan. Ya, saya bayangkan hari-hari itu kalau orang-orang Yahudi, saudaraku, ditanya, saudaraku, kenalan-kenalan Nikodemus semua ditanya, siapa kira-kira orang yang paling pantas masuk surga? Saya rasa Nikodemus ada di daftar yang teratas, salah satu daftar yang teratas. Ya, dia orang yang saleh, bahkan dia seorang pengajar, ya, Taurat. Tapi waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dan berkata, Nikodemus, kalau engkau mau masuk dalam kerajaan Allah, yang kau perlukan adalah engkau perlu dilahirkan kembali. You have to start from zero. Engkau mulai dari awal. Nikodemus waktu dengar itu kaget betul. Lalu dia berkata, loh, apa aku harus masuk lagi ke dalam rahim ibuku? Yohanes berkata, tidak. Sebab apa? Di ayat yang ke-6, Yohanes pasal 3 ayat ke-6, Yohanes berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tapi yang dilahirkan dari roh adalah roh. Nikodemus berkata kepada Nikodemus, sekalipun kau bisa masuk ke perut ibumu, tapi engkau kalau lahir lagi dari perut ibumu, engkau tetap tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sebab engkau perlukan bukan kelahiran kembali secara jasmani, tapi kelahiran rohani. Keselamatan adalah waktu roh kita mengalami kuasa Roh Kudus yang membawa kelahiran baru di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi saudaraku, itu adalah karya Allah secara rohani dalam diri kita. Nah,
Apa yang kita bisa lakukan untuk kita bisa mendapatkan kelahiran baru? Apa yang kita bisa lakukan supaya orang lain mendapatkan kelahiran baru? Jawabannya tegas, saudaraku, zero, absolutely nothing. Sebab itu benar-benar hanya bergantung kepada kemurahan Allah semata-mata. Tetapi kita bisa minta kemurahan Allah, kita bisa berdoa, kita bisa memohon kemurahan Allah, kasih karunia Allah untuk bekerja dalam diri orang-orang yang kita doakan. Jadi, saudara-saudara, kenapa kita berdoa? Sebab ini adalah pekerjaan rohani. Bahkan, saudaraku, ini adalah peperangan rohani. Mari saya ajak kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-25 dan 26, nanti saudara baca 26, saya baca 25 dulu. Dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka, orang-orang itu, untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ayat 26, baca sama-sama. Dan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi, saudara-saudara, ada orang-orang dikatakan, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya di luar Tuhan, mereka itu bukan hanya tidak percaya, tapi mereka itu ada di dalam jerat iblis. Mereka itu menjadi tawanan iblis, pikiran mereka ditawan, sehingga apa, saudaraku? Mereka melakukan, perhatikan, to do his will. His itu siapa? Devil. Mereka melakukan apa yang menjadi keinginan daripada iblis. Itu firman Tuhan katakan. Jadi, kalau orang diselamatkan, maka mereka harus dilepaskan daripada jerat iblis. Apa yang bisa melepaskan dari jerat iblis? Bukan usaha manusia, bukan kekuatan manusia. Iblis tidak pernah takut kepada manusia. Dia hanya takut kepada Allah. Karena itu, saudaraku, kita perlu minta kuasa Allah untuk bekerja. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada saudara semua. Saya tidak tahu, saudaraku, keadaan saudara semua. Tapi buat saudara yang sudah diselamatkan, dengar baik-baik. The more you understand about the spirituality of salvation, semakin saudara mengerti bahwa keselamatan adalah perkara rohani. Keselamatan bukannya selalu saudara ke gereja atau saudara berdoa dan lain-lain, saudaraku, pelayanan. Bukan aktivitas secara sesuai, tapi keselamatan itu adalah waktu hatimu diubahkan, pikiranmu diubahkan, sehingga aku kenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Semakin saudara mengerti hal itu, semakin saudara tahu bahwa keselamatan adalah hal rohani. Dan semakin saudara mengerti itu, semakin saudara akan berdoa untuk orang lain, supaya mereka diselamatkan. Sebab saudara tahu, usaha kita manusia terbatas. The more you understand about the spiritual nature of salvation, the more you will pray for others. Oke? Nah, saya tidak tahu berapa banyak saudara tahu orang ini, tapi ini adalah seorang namanya Charles Finney. Dia adalah pengkhotbah yang dipakai Tuhan luar biasa, dan di Amerika, saudaraku, sering disebut bahwa dia adalah salah satu tokoh dari kegerakan kebangkitan yang kedua. Oke, gerakan kebangunan rohani yang kedua di Amerika, gelombang yang kedua, the second great awakening. Charles Finney luar biasa. Pelayan-pelayannya luar biasa, saudaraku. Dia cuma melayani itu, dia dipakai Tuhan menjadi penginjil, ya, melayani dari satu kota ke kota yang lain, terutama di daerah Amerika Utara sebelah timur, jadi daerah provinsi New York sana. Ya, pengurapan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Dan dia, saudaraku, tadinya dia adalah seorang lawyer, ya. Jadi kalau dia berkhotbah, saudaraku, dia itu seperti seorang lawyer yang berkhotbah, yang saudaraku plead the case, ya, saudaraku, mengajukan argumennya di depan para juri, ya, supaya mereka yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Oke, lawyer. Nah, pelayanannya luar biasa, diurapi Tuhan, dan saudaraku, dalam waktu kurang lebih 5 tahun itu, beberapa tentu ada beberapa report laporan, tetapi saudaraku yang paling kecil angkanya, saudaraku, berkata lebih dari 100.000 orang bertobat lewat pelayanannya dalam waktu 5 tahun. Ya, yang lain saudara itu bahkan sampai 500.000, tapi yang pasti semua report mengatakan bahwa pelayanannya itu mencakup bukan hanya sekelompok orang, tapi community. Jadi kalau sudah melayani, saudaraku, itu satu komunitas itu terdampak oleh pelayanannya. Khotbahnya tajam, khotbahnya, saudaraku berkata menunjuk kepada dosa, tetapi juga menunjuk kepada kasih Allah dan mengundang orang untuk bertobat.
Eh, saya terhibur saudaraku waktu pelajari khotbah Charles Finney ini. Kenapa? Karena dia berkhotbah rata-rata 2 jam. Saya terhibur saudaraku. Ya. Dan orang dengarkan khotbahnya. Dan mereka bertobat. Dan puncak daripada pelayanan daripada Charles Finney ini, waktu tahun 1831. Oke, 1831. Dia mulai melayani tahun 1827, jadi kira-kira usia 33 tahun, oke, sampai 1831. Jadi tidak lama, hanya sekitar 5 tahun. Dia melayani satu kota Rochester dan waktu itu saudaraku, satu kota itu, waktu dia mengadakan KKR itu beberapa hari, satu kota itu tutup semua saudaraku, toko bisnis semua tutup. Semua datang ke KKR-nya Finney. Luar biasa orang ini. Tapi saudara-saudara, banyak orang nggak tahu, tapi Charles Finney tahu. Pengurapan luar biasa yang dia alami dalam Tuhan itu. Karena ada satu orang yang selalu berdoa buat dia. Namanya Daniel Nash. Kemana Charles Finney mau berkhotbah, si Daniel Nash ini, saudaraku, pendoa, yang umurnya kurang lebih sama dengan Finney, saudaraku, lebih tua sedikit. Dia selalu pergi kira-kira 3 minggu lebih dulu ke kota di mana Finney mau melayani, dan di situ dia cari motel yang sederhana. Dan dia, saudaraku, masuk ke kamarnya dan di situ dia doa puasa, saudaraku. Terus setiap hari dari pagi sampai malam. Hanya doa untuk pelayanan Charles Finney. Ya. Dan waktu KKR pun, saudaraku, dia tidak pergi KKR, dia doa di kamarnya, saudaraku. Dan benar-benar dia doa. Sampai satu kali ada pemilik motel, saudaraku, yang heran. Ini orang tinggal di motel, ini kok tidak pernah keluar kamar. Dicari, saudaraku. Barangkali nggak ada, saudaraku, kayaknya diintip dari lubang kuncinya mungkin ya. Saudaraku, itu lagi tiarap, saudaraku, lagi berdoa, lagi menangis, minta Tuhan lawat kota itu. Daniel Nash. Dan selesai Finney KKR satu kota, dia langsung pergi kota lain, dia doa lagi di situ. Terus, saudaraku, tiap hari kerjaan cuma doa toh. Dan Charles Finney tahu, dia sendiri berdoa, tetapi karena ada orang yang berdoa buat dia rasakan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai dengan kuasa dan pengurapan luar biasa. Tadi tahun 1831, saudaraku, puncak dari pelayanan Finney, satu kota, saudaraku, dilawat Tuhan, sampai bisnis semua tutup. Tapi tahun 1831 itu, Daniel Nash ini meninggal. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu Daniel Nash meninggal, beberapa bulan kemudian, Finney berhenti jadi evangelis. Dia kemudian jadi gembala di kota New York, dan kemudian jadi profesor teologi di sebuah Bible College. Dia tidak mau lagi menginjil. Dia merasa, saudaraku, ini powernya sudah nggak ada lagi. Mungkin saudara berkata, itu kan memberhalakan orang, fine. Tapi Charles Finney tahu, kuasa doa itu, saudaraku, itu yang membawa orang-orang bertobat. Ya, power of prayer. It's spiritual. Salvation is spiritual works. Karena itu saudara semua yang melayani doa syafaat. Well, you need to learn about Daniel Nash. Saudara tahu, apa yang saudara lakukan behind the scene is powerful. Orang tidak lihat, tapi Tuhan lihat dan Tuhan jawab doa saudara. Haleluya. Yang ketiga, mengapa saudaraku kita perlu berdoa untuk keselamatan? Sebab kadang-kadang at certain times kita tidak bisa lakukan yang lain selain kita cuma bisa berdoa. Kalau saudara baca dalam Kisah Rasul pasal 12, ya, awal-awal Kisah Rasul pasal 12, saudara ketemu di situ bagaimana Rasul Petrus itu ditangkap oleh Herodes. Dan dia dimasukkan penjara, ya, dan besoknya dia akan dieksekusi. Akan diarahkan ke pengadilan yang sudah pasti orang akan menuntut dia dihukum mati, jadi akan dieksekusi. Dan waktu saudaraku gereja Tuhan mendengar berita Rasul Petrus ditangkap, Rasul Petrus kan pemimpin mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak bisa, saudaraku, datang ke Herodes bilang, Bapak, Baginda, lepaskan dia. Tidak mungkin, mereka sendiri malah bisa ditangkap. Mereka juga tidak bisa demo. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Apa yang mereka lakukan? Cuma satu, mereka berdoa. Dikatakan, when Peter was kept in prison, the earnest prayer for him was made to God by the church. Because that's the only thing they can do. Saudara mungkin, saudara bukan berdoa buat temanmu yang dalam penjara. Tapi saudara kadang-kadang menghadapi
Situasi di mana orang itu benar-benar sudah tutup pintu, bahkan tolak, tidak mau lagi dengar. Jangan pernah ngomong lagi Yesus sama aku. Jangan pernah lagi ngomong gereja sama aku. Ngomong yang lain boleh. Tapi jangan pernah ngomong lagi. Mungkin sering menghadapi orang seperti itu. The door is really closed. Dengar baik-baik. When all the doors in the world are closed, the door of heaven is always open for you. Oke, waktu saudaraku pintu di dunia ini semua tertutup, pintu hati, pintu telinga tertutup. Pintu surga tidak pernah tertutup buat doa kita. Kita tetap bisa berdoa. So, pray for the salvation of others. Jangan pernah putus asa, saudara-saudara. Ya, di sini mungkin ada orang tua yang berdoa buat anak saudara, atau saudara berdoa buat orang tua saudara. Kata, jangan ngomong lagi ya tentang Tuhan, jangan ngomong tentang agama. Fine, jangan paksakan. Tapi mulai berdoa. There's always God who open the door of heaven to listen to our prayer. Haleluya. Nah sekarang kalau kita sudah tahu saudaraku mengapa kita berdoa, sekarang apa yang harus kita doakan? Right. Nah, saya mulai begini, apa yang kita doakan untuk orang lain? Saya ingin berkata begini, sebelum kita berdoa untuk orang lain, kita mesti berdoa buat diri kita sendiri. Kita mesti berdoa nomor satu buat hati kita. Supaya apa saudaraku? Supaya Tuhan taruh dalam hati kita sungguh-sungguh desire, serious desire, bahkan saudaraku painful desire. Oke, keinginan yang buat saudara itu benar-benar nggak bisa tahan. Benar-benar Tuhan, ya sampai keluar namanya groaning, ya keluhan kepada Tuhan. Itu doa saudaraku yang Tuhan inginkan dari hati kita. Dan itu yang kita mesti doakan. Sebab apa saudaraku? Hati kita ini semua pada dasarnya selfish. Untuk kita bisa berdoa buat orang lain. Ya, kita doa selalu for me, my, mine, me. Karena itu kita mesti berdoa. Kita mesti berdoa supaya Tuhan ubah hati kita lebih dulu sebelum Tuhan ubah hati orang lain. Ayo kita baca tadi pertama, saudara Rasul Paulus berkata, my heart's desire. My heart desire in prayer. Jadi doa Paulus untuk saudara-saudaranya bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dimulai dari desire-nya. Untuk mereka bisa selamat. Dan desire kenapa saudaraku dia bisa punya desire? Perhatikan saudaraku, ada 3 hal. Perhatikan, saya ingin sampaikan pada saudara. Dan saudara perhatikan sungguh-sungguh ini. Kalau saudara punya 3 hal ini, maka saudara akan pasti punya kerinduan untuk saudara berdoa. Nomor 1 untuk orang lain. Nomor 1, karena dia punya keyakinan akan keselamatan. Oke, orang yang keselamatan hanya sekedar konsep, keselamatan sekedar cerita, keselamatan sekedar saudaraku satu teori di agama saudaraku, mereka tidak akan pernah peduli orang lain. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh yakin, saya sungguh-sungguh yakin keselamatan, sungguh-sungguh yakin Yesus juru selamatku, dia mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian untuk keselamatan jiwaku, maka saudara akan mulai punya hati untuk orang lain. Yang kedua, karena Paulus menghargai keselamatan itu. Valuing salvation. Benar-benar sesuatu yang berharga. Dan saudara dia yang berkata, saya sudah terima sesuatu yang berharga daripada Tuhan. Dan saya ingin orang lain juga punya itu. Sebab kalau mereka tidak punya itu, mereka akan binasa. Tahukah saudara dan sadarkah saudara? Benar-benar orang yang di luar Tuhan. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka sedang menuju kebinasaan. Sadarkah itu, saudara? Kalau kita enggak benar-benar sadar itu, sampai hati kita tergerak, itu berarti kita belum sungguh-sungguh mengerti keselamatan. Dan mungkin kita belum sungguh-sungguh selamat. Yang ketiga, desire itu datang karena compassion heart. Karena hati yang digerakkan oleh belas kasihan. Seperti ayat di dalam Matius pasal 9:35. Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan karena itu, dia rindu orang-orang diselamatkan. Saudara, itu yang kita mesti minta. Nomor 1, jangan berdoa dulu buat orang lain, berdoa buat hati kita lebih dulu. Sampai kita nih punya hati berkata, Tuhan aku benar-benar minta keselamatan untuk orang-orang yang kudoakan. Saudara mungkin tidak kenal orang ini, tapi saya cerita bersaudara namanya John Knox. Ya, dia hidup di abad yang ke-16. Dan terus saudara dia adalah orang luar biasa,
Dia salah satu mengukir sejarah di Scotland. Oke? Dia adalah tokoh reformasi di Scotland. Dan dia, saudaraku, Tuhan pakai luar biasa sehingga Injil boleh disebarkan di Scotland dan saudara legasinya sampai hari ini luar biasa. Oke, saya tidak ada waktu diceritakan ini, tapi satu hal, saudaraku, selama pelayanan John Knox ini, dalam hidupnya ini, John Knox ini menghadapi satu tantangan yang besar dari penguasa di Scotland pada waktu itu. Itu seorang ratu yang namanya The Queen Mary Stuart, The Queen of Scots. Oke. Dan ratu ini terus menentang, saudaraku, John Knox ini, terus menghalangi, saudaraku, penyebaran Injil, saudaraku, di Scotland. Dan John Knox, saudaraku, dia hanya berdoa kepada Tuhan. Jadi mau berkata begini, Lord, God give me Scotland or I die. Tuhan kasih aku Scotland. Artinya bukan itu, aku jadi penguasa Scotland, bukan. Tapi kasih aku Tuhan, biar Scotland mendengar Injil. Biar Skotlandia boleh mendengar Injil dan diselamatkan. Tuhan, selamatkan Skotlandia atau biar aku mati. Itu betul-betul hatinya untuk Scotland. Nah, saudara, itu yang dikenal daripada John Knox. Ini doa yang dikenal dari. Nah, Ratu Mary tadi, saudaraku, yang terus menentang John Knox ini, dia itu pernah mengeluarkan satu statement. Dan statementnya berkata begini, aku lebih takut kepada doanya John Knox daripada kepada seluruh kekuatan tentara di Eropa. Ini ratu yang ngomong. Dan tentu saudara berkata, itu kan bahasa figuratif. Oke. Tapi saudaraku untuk dia sampai bisa berkata demikian, dia itu benar-benar ngelihat the power of prayer from one man who love his country. Power of prayer. Dimulai dari hati kita yang sungguh-sungguh rindu. Karena itu saudaraku minta kerinduan itu supaya kita tuh doa sungguh-sungguh. Doa kita adalah menjadi doa yang krusial, bukan doa casual. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, yang berikutnya baru kita doa untuk orang lain. Apa yang kita doakan? Yang kedua, mari berdoa supaya ada pintu yang Tuhan buka untuk pemberitaan Injil. Sebab apa, saudaraku? Sebab orang bisa diselamatkan hanya kalau mereka mendengar Injil. Orang tidak bisa diselamatkan hanya karena kita berdoa, tiba-tiba mereka berkata, oh ya aku percaya benar. No, they have to hear the gospel. Mari kita baca, saudara, apa yang Paulus katakan di surat Kolose pasal yang keempat. Mari baca sama-sama, Kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berdoa jugalah untuk kami. Ini pesan Rasul Paulus ya. Kami itu siapa? Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya. Berdoa untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Minta Tuhan buka pintu. Artinya Tuhan kasih kesempatan. Dan kalau saudara berdoa, setelah saudara punya kerinduan, untuk orang lain yang saudara ingin mereka diselamatkan, berdoa Tuhan kasih kesempatan mereka dengan Injil. Dan yang terbaik adalah kasih kesempatan aku boleh beritakan Injil kepada mereka. Ya, sekali lagi, orang hanya bisa diselamatkan kalau mereka mendengar berita tentang Injil. Mari kita baca Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 13-14. Oke, supaya kita mengerti sungguh-sungguh apa yang kita mesti doakan. Roma 10 ayat 13-14. Oke? Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru? Nah, saudara perhatikan ya. Berseru ini berseru apa? Bukan berserunya Tuhan, bukan. Kalau saudara lihat ayat 9, dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Jadi ini seruan iman, seruan kepercayaan kita kepada Yesus. Dan orang yang berseru dari hatinya,
dia akan diselamatkan. Nah pertanyaannya Paulus berkata, bagaimana mereka dapat berseru 14 jika mereka tidak percaya kepada dia? Perhatikan kenapa? Karena dari hati orang percaya, lalu mulutnya berseru. Yesus, engkau adalah Tuhan. Yesus, engkau juru selamatku. Bagaimana mereka berseru kalau mereka tidak percaya? Terus kalimat berikutnya, bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang dia? Dan pertanyaan, dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi saudaraku lihat urutannya, harus ada Injil diberitakan, orang mendengar, orang percaya, dan akhirnya mereka berseru. Itu sebabnya kalau kita berdoa untuk orang lain, minta Tuhan buka kesempatan, dia boleh mendengar berita Injil. Haleluya. Saudara tahu, tidak ada jalan lain untuk orang boleh diselamatkan selain mendengar tentang Injil. Sebab kuasa Allah yang menyelamatkan ada di dalam Injil. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 1 ayat 16. Sebab aku punya keyakinan kokoh akan Injil. I'm not ashamed of the gospel. Because the gospel is the power of God. The gospel itself is the power of God to save everyone who believes. Saudara ingin orang diselamatkan tidak bisa tidak. Beritakan Injil kepada dia atau minta Tuhan kasih kesempatan untuk dia boleh mendengar Injil. Yang ketiga, kita berdoa supaya Roh Kudus memberikan pada mereka a holy conviction of sin. Memberikan pada mereka sadaran akan dosa. Dan ini hanya Roh Kudus bisa kerjakan. Saudara, hari ini kalau kita bicara tentang dosa, orang itu ketawa. Dosa itu enggak ada lagi. Bahkan saudaraku, orang mencoba hapus dosa itu dari vocabulary kita hari ini. Orang berbuat jahat, berkata itu bukan dosa. Itu apa? Itu kelemahan. Itu apa? Itu perspektif mereka. Itu apa lagi? Ya, itu problem di dalam emosi mereka. Apalagi mereka adalah korban daripada lingkungan. Mereka korban daripada situasi. Mereka lakukan itu karena situasi, saudaraku. Dosa, tidak ada lagi. Yang ada hanya problem-problem itu. Karena itu bagaimana kalau orang jatuh dalam dosa, saudaraku, maka solusinya apa? Terapi. Solusinya apa? Oh, konseling. Oh, solusi apa? Oh, perbaikan taraf hidup. Perubahan di dalam kondisinya, saudaraku, itu semua. Sehingga tidak pernah orang berkata problem utama dari manusia adalah dosa. Dan jawaban utama adalah juru selamat, Savior. Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang perlu dokter, tapi orang sakit. Aku datang bukan cari orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Dan kalau orang tidak sadar mereka itu berdosa, tidak akan mereka mencari juru selamat. Seperti kalau orang tidak sadar bahwa mereka sakit, mereka tidak akan cari dokter. Dan siapa saudaraku di tengah-tengah dunia yang makin hari makin jahat, di dunia makin hari makin enam, makin tidak peka lagi terhadap dosa. Hanya satu, kuasa ilahi daripada Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran datang, dia akan menginsafkan orang Indonesia. Bahasa Inggrisnya convict. Convict itu membuat orang itu tahu dia berdosa. Sehingga dia bisa datang mencari juru selamat. Keselamatan itu di dalam Yesus. Haleluya. Saudara, hari ini orang berkata jangan lagi bicara tentang dosa. Kalau bicara orang berdosa itu merendahkan martabat orang lain. Merendahkan martabat orang. Tetapi justru itu yang kita perlu. Justru itu saudara orang tahu bahwa mereka itu adalah orang berdosa yang tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan selain bisa memohon ya kepada Tuhan kemurahan Allah. Itu sebabnya waktu Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, saudara, Matius pasal 5 yang pertama dia khotbahkan dan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang tahu dia tidak punya apa-apa, tapi dia hanya bisa minta kasih karunia Allah. Mereka yang punya kerajaan Allah. Conviction of sin
will lead to Christ the Savior. Haleluya. Yang keempat, apa yang kita perlu doakan tentang orang lain? Berdoa supaya Allah membuka hati mereka waktu mereka mendengar Injil. Oke? Kalau tadi poin yang kedua, doa supaya Allah membuka pintu Injil diberitakan. Sekarang berdoa supaya Allah membuka hati mereka waktu Injil diberitakan. Yang lalu saya sudah bagikan dan saya ingin bagikan lagi ayat favorit saya. Oke? Allah membuka pintu hati Lydia. Waktu Paulus berbicara tentang Injil, Allah buka hati Lydia, dia terima. Sebab apa saudaraku? Sebab bukan Allah yang membuka hati, maka hati orang akan tertutup, mereka akan menolak Injil. Dan sehubungan dengan keempat ini, yang kelima yang kita mesti doakan adalah kita berdoa supaya Allah menyingkapkan selubung di dalam pikiran hati mereka dan mencelikkan mata mereka yang dibutakan. Oke, kita baca sekali lagi. Ya, kita sudah baca beberapa kali saudaraku di khotbah-khotbah saya yang lalu, tapi saya ingin kita baca sekali. 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga. Oke? Artinya orang tidak bisa melihat, terselubung, veiled, maka ia tertutup, mereka akan binasa. Jadi saudaraku, kalau Injil itu tidak bisa dilihat oleh orang, Injil tidak bisa dimengerti oleh hati orang, maka orang itu akan binasa karena mereka tidak akan bisa percaya kepada Kristus. Yaitu siapa mereka yang tertutup terhadap Injil? Ayat 4, yaitu orang-orang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudara, ada sesuatu yang menutup. Saya ingin sampaikan kepada saudara semua, bahwa kita semua, saudaraku, semakin kita tuh dewasa, semakin banyak informasi yang kita terima, maka pikiran kita terbentuk dan itu menjadi filter buat kita. Saudara sadar atau tidak, setiap kali saudara dengar sesuatu, saudara yang saudara terima itu masuk dulu ke dalam filter itu. Dan kalau saudaraku yang saudara pernah enggak merasa begini, saudara dengar sesuatu, saudara berkata, nggak masuk akal. Benar? Kenapa saudara gunakan? Berarti kan, supaya saudara sadar, berita itu tidak tembus filter saudara. Karena saudara berkata, no, I disregard it. Ya, demikian juga saudara kalau orang mendengar Injil, nggak masuk akal. Karena nggak bisa tembus filternya itu. Mindset, pola pikir yang ada dalam pikirannya. Dan saudaraku, satu yang terus terbentuk, itu sebabnya banyak orang saudaraku menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, yang mempertanyakan, bahkan saudaraku yang membuat mereka bisa berkata, what you said is wrong about Jesus, about the gospel. Okay? Kenapa? Kalau Allah itu baik, kenapa dunia ini penuh dengan penderitaan? Kenapa dunia ini penuh dengan perang? Kenapa dunia ini penuh dengan kejahatan? Kenapa dunia ini penuh dengan... If God is good, why so many sufferings? Okay? Dan ada banyak lagi pertanyaan yang lain, saudaraku. Tapi tentu salah satu yang paling sering kali dipakai untuk menohok adalah begini. If God is good, why He send people to hell just because they don't believe in Jesus, even though they are good? Saudaraku, dia sering pakai. Oke? Orang-orang baik masuk neraka hanya karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku, saya tidak bahas pertanyaan itu hari ini, tapi tentu itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang disebut pertanyaan apologetika, apologetics question. Dan saudaraku, semua jawabannya ada dalam Alkitab. Tetapi saya ingin beritahu kepada saudara, itulah filter-filter yang sering kali saudaraku ada di dalam pikiran orang sehingga mereka tidak mau terima Injil. Nah, kita bisa jawab pertanyaan itu. Dan terus saudara, Alkitab menjawab pertanyaan itu, tetapi satu hal yang kita mesti tahu, bahwa unbelief is not just a mindset, it is spiritual. Dan kalaupun orang, saudaraku, kita bisa jawab semua pertanyaan itu dalam logika mereka yang saudaraku jelas-jelas mematahkan semua argumen mereka, belum tentu mereka mau percaya. Karena itu kita cuma minta satu hal, yang membuat mereka bisa percaya adalah kalau kuasa Allah datang dan terang daripada Tuhan. Ayat yang ke-6 di 2 Korintus pasal 4 tadi. Terang Tuhan datang masuk dalam pikiran hati mereka. Lalu mereka melihat Injil itu indah. Mereka melihat kemuliaan Kristus. Mereka melihat Yesus yang tersalib. Itu adalah juru selamat mereka. Salib tidak lagi menjadi kebodohan.
Salib tidak lagi menjadi sandungan, salib menjadi keselamatan. Because God works in their heart. Mengangkat selubung, menjelikkan mata mereka. Mereka keluar daripada kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib. Haleluya. Yang keenam, apa yang kita doakan orang lain? Supaya mereka boleh mendapatkan karunia pertobatan. God grant them repentance. Saudara, mungkin saya berkata, loh yang harus bertobat kan orangnya. Orangnya harus bertobat, orangnya harus berbalik dari jalan yang jahat. Betul, tapi dengar. Bagaimana orang buta bisa tahu dia jalan ke jalan yang salah? Impossible. Hanya kalau orang itu jadi melek, baru dia tahu dia sedang jalan menuju jurang. Dia akan berbalik, menjauhi jurang itu, menjauhi bahaya itu. Saudara-saudara, itu namanya pertobatan, berbalik. Now how can sinners whose heart are blinded with sin know that they're going to the wrong way? Hanya kalau Allah mengaruniakan pertobatan dengan menjelikkan mata mereka. Itu sebabnya saudaraku di ayat yang kita baca tadi, di 2 Timotius pasal 25 dikatakan, Paulus berkata gini, kita mesti sabar ya sama orang-orang yang suka melawan. Orang-orang yang suka bantah, ya, orang-orang yang suka, saudaraku ya, bahasa kerennya ngengkel. Oke, kita mesti sabar dengan mereka, sebab mungkin Tuhan kasih kesempatan mereka bertobat. Tuhan bukan hanya, bahasa Indonesia, Tuhan kasih kesempatan mereka bertobat. Artinya gini, ayo aku tunggu, kamu bertobat enggak? Bahasa Inggrisnya lebih tajam. God grant them repentance. Tuhan mengaruniakan pertobatan kepada mereka. Bukan hanya ngasih kesempatan, terserah mereka. No, Tuhan yang mengaruniakan pertobatan kepada mereka. Tuhan yang mencelikkan mata mereka sehingga mereka tahu. They're going in the wrong way and they make a U-turn. Kisah Rasul pasal 11 ayat 18, saudaraku, dikatakan orang-orang ya akhirnya mereka tahu. Orang-orang Yahudi akhirnya mereka tahu bahwa ternyata Allah juga menyelamatkan orang-orang bukan Yahudi, Gentiles, dengan mengaruniakan pertobatan kepada mereka. Sehingga mereka boleh meninggalkan kepercayaan mereka, boleh meninggalkan belief system mereka yang lama, dan mereka boleh tahu bahwa Yesus adalah Juru Selamat dan Tuhan yang mereka sembah dan yang sanggup menyelamatkan mereka. Dan waktu orang itu bertobat, mereka berbalik daripada dosa dan mereka datang kepada Allah. Apa yang terjadi, saudara? Yang terakhir yang kita doakan adalah supaya Allah mengaruniakan kepada mereka iman kepada Yesus. Repentance and faith both are granted by God. Orang harus percaya, tapi mereka bisa percaya karena mereka mendapat kemurahan Allah. 1 Korintus 12 ayat ketiga, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kamu tahu enggak? Orang bisa percaya kepada Yesus dan mengaku. Berarti kan saudaraku? Masih ingat Roma 10 tadi? Ayat 9 dan seterusnya. Oke? Kalau hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan, kau selamat. Ingat ya? Pertanyaannya bagaimana orang bisa lakukan itu? 1 Korintus 12 ayat 3 berkata, tidak ada orang bisa mengaku Yesus Tuhan dari hatinya. Kalau bukan oleh Roh Kudus. Kalau hari ini saudaraku, orang mengaku Yesus Tuhan hanya dari mulut. Banyak yang bisa. Tapi benar-benar dari hati yang percaya. Hanya oleh Roh Kudus. Because He is the Spirit of witness, testimony, Spirit of truth yang menunjukkan Jesus is the only way, truth, and life. Filipi pasal 1:29. Mari kita baca. Filipi 1:29. Sebelum saya sampai bagian terakhir. Filipi 1:29, Rasul Paulus berkata begini, sebab kepada kamu, gereja Tuhan di Filipi, dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan untuk menderita buat Dia. Jadi, saudaraku, untuk kita bisa percaya kepada Yesus, itu karuniakan, diberi oleh Tuhan. Karena itu kalau hari ini saudara sudah percaya kepada Yesus, apa yang kita harus lakukan? Tiap kali kita ingat ini, kita tahu Tuhan terima kasih. Karena Engkau, aku percaya kepada Yesus hari ini. Saudara saya berapa kali saya sampaikan dalam khotbah saya. Dulu, waktu saya sudah mengenal Injil kasih karunia, saya berkata, Tuhan terima kasih Engkau mati buat aku. Sekarang Engkau tahu suku-suku, Tuhan terima kasih Engkau mati buat aku.
Tapi hari ini saya berkata, Tuhan, aku bukan hanya bersyukur Engkau mati buat aku bersyukur Engkau buat aku mengerti bahwa Yesus mati buat aku sehingga aku boleh percaya kepada Dia. I've seen many other people who are good people, but they cannot see that Jesus died for them and they rejected Christ. I can believe in Christ today because God grant me repentance and faith in Christ Jesus by the power of the Holy Spirit. Dan seperti itulah yang kita doakan untuk orang-orang lain. Haleluya. Now, my last point, application. Saudara, karena itu kenapa kita mesti berdoa? Sebab sekali lagi, orang bisa diselamatkan itu hanya oleh karya Allah. Tetapi seperti yang disampaikan minggu yang lalu, budak dari Benaaman, gadis kecil itu, dia hanya ambil bagian yang kecil dari kesembuhan Naaman dan keselamatan dari Naaman. Tapi dia mendapat bagian itu. And that is a privilege. Demikian juga buat saudara dan saya. Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Allah yang menyelamatkan mereka. Tapi Allah mengundang kita untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatan ini. Dimulai dengan kita berdoa untuk mereka. So that's my first application. Saudaraku, saudara sadar atau tidak, kita bisa percaya kepada Yesus hari ini karena ada orang-orang lain yang berdoa buat kita. Kita mungkin tidak tahu, tapi saudaraku, saya percaya saudaraku, ada orang yang berdoa buat kita dan ada orang yang beritakan Injil kepada kita. Dan di dalam kemurahan kasih karunia Allah, maka Allah mengabulkan doa orang-orang yang berdoa buat kita itu. Sehingga kita boleh percaya kepada Yesus. Hari ini, keselamatan dalam diri saudara dan saya juga adalah buah dari doa orang-orang lain. You may never know who they are. And that's not important. Okay? Tapi yang penting adalah begini, kalau kita sadar ini, maka now it's time for us to do the same to others. Seperti orang lain berdoa buat keselamatan kita, dan kita sudah selamatkan hari ini, mari sekarang kita juga berdoa untuk keselamatan orang lain. Saudara-saudara, karena itu mulai dengan berdoa. Dan ingat baik-baik, always talking to God about the person first, before talking to the person about God. Ya, doa dulu, ngomong dulu sama Tuhan tentang orang itu, baru saudara ngomong sama orang itu tentang Tuhan. Ya, amin. Mulai dengan doa, bentar, saya beresin dia. Oh, no. Kalau beresin utang boleh, saudaraku, tapi kalau beresin keselamatan, no. Hanya Tuhan yang bisa lakukan itu. Nah, sekarang bagaimana kita berdoa? How shall we pray? Ada 4 hal. Nomor 1, berdoalah painfully. Seperti saudaraku Paulus katakan di surat Galatia pasal 4:19, saya orang Galatia karena aku ini sakit bersalin. Doa, minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta dari hatimu yang sakit karena melihat satu jiwa akan binasa. Saudaraku, kalau satu jiwa bertobat surga bersuka cita, satu jiwa binasa, saudaraku, apa yang kira-kira surga rasakan? Itu yang kita rasakan dalam hati kita. Yang kedua, pray humbly. Ya, doa dan minta kemurahan Tuhan, begging, pleading to God. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkan. Salvation belongs to the Lord. Nomor 3, pray boldly. Why? Karena engkau tahu inilah isi hati Tuhan. What you pray about other salvation is aligned with God's desire. Seperti yang saya sampaikan tadi kepada saudara-saudara semua. Dan yang keempat, pray persistently. Doa terus, jangan pernah berhenti. Terus doa, minta terus. Saya sudah minta 1 minggu belum dijawab, aduh baru 1 minggu loh saudaraku ya. Oke, coba doa lagi 1 bulan, belum, oke. 1 tahun, 2 tahun. Cerita pada saudara, George Muller. Ya, seorang hamba Tuhan dari Inggris, saudaraku, dipakai Tuhan berikan saudaraku panti asuhan yang saudaraku menampung lebih daripada 100.000 anak-anak di Inggris. Dan dia modalnya cuma 1, berdoa. Tuhan yang cukupkan. Tidak punya donatur, tidak punya saudaraku backing apapun, keuangan, dia cuma berdoa. Karena itu George Muller ini sangat percaya sekali bahwa Allah itu mendengar doa. Nah,
Dia ngalami banyak mujizat, saudaraku, bagaimana Tuhan cukupi kebutuhan untuk panti asuhan itu. Tapi, saudaraku, yang jadi beban buat George Muller yang paling besar adalah teman-temannya belum bertobat. Ya, dia menulis dalam memoarnya, dalam catatan hariannya. Dia berkata gini, aku ini berdoa mulai tahun 1844. Ya, 1844. Untuk temanku, 5 temanku. Aku berdoa tanpa aku ini pernah berhenti. Tanpa aku ini pernah waktu sakit pun, waktu sehat pun, waktu aku di darat, waktu di laut, waktu aku lagi sibuk, waktu aku ini lagi rileks, aku terus berdoa, mereka tidak pernah berhenti. Oke? Dan akhirnya 18 bulan orang pertama bertobat. 18 months. Aku bersuka cita. Aku berdoa lagi untuk 4 orang yang lain. 5 tahun kemudian, setelah 18 tambah 5 tahun lagi, berarti berapa? 6,5 tahun. Orang kedua bertobat. Aku doa lagi, aku mengucap syukur, doa lagi. 6 tahun kemudian, berarti apa? 12,5 tahun kemudian, orang ketiga bertobat. Dan aku masih berdoa buat 2 orang lagi. Sampai dia selesai catatannya itu, 2 orang belum bertobat. Dia ditanya menjelang akhir hidupnya, gimana itu 2 orang itu? Dia berkata, oke. Mereka belum bertobat sekarang, tapi mereka pasti akan bertobat. Sampai dia mati tahun 1898. Kurangi, saudaraku 44 berarti berapa? 54 tahun. 2 orang masih belum bertobat, saudaraku. Tahu? Tapi setelah George Muller meninggal, 2 orang itu akhirnya bertobat. Saudaraku, dia sudah mati, doanya masih diingat Tuhan. Saudara hari ini sudah berdoa untuk siapa? Untuk orang sekasih, untuk papa mama saudara, untuk kakak adik saudara. Berapa lama saudara bertobat? Jangan putus asa, berdoa terus. Sebab Tuhan mendengar doa kita. Yang paling penting adalah apa saudara? Yang paling penting adalah nomor 1. Hati kita itu dipenuhi oleh belas kasihan. Hati kita rindu sungguh-sungguh mereka bertobat. Saya ingin tutup saudara. Kita baca Roma pasal 9, ayat yang kedua dan ketiga. Rasul Paulus berkata demikian. Aku sangat berduka cita dan bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebasaku secara jasmani. Paulus berkata, aku rela terhukum, aku rela terkutuk, supaya saudaraku bisa selamat. Saudara mungkin berkata, wah Rasul Paulus berlebihan. Tapi kalau di sini ada ibu-ibu yang pernah punya anak, dan waktu anak saudara masih bayi sakit panas, rewel terus, saudara gendong. Pernah enggak ada saudara berkata dalam hatimu, biar aku yang gantikan kamu sakit, kamu sembuh aja. Ada yang mana? Mana ya? Ibu yang baik gitu. Ini Paulus berkata gini, biar mereka selamat. Tapi tentu saudaraku, Paulus tidak pernah tidak selamat. Sebab Tuhan yang menjamin keselamatan. Tetapi hati Paulus ini mencerminkan hati Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus juga, saudaraku, berkata, biarlah aku yang terkutuk, supaya orang lain selamat. Dan Galatia pasal 3:13, Paulus berkata, Kristus menjadi kutuk karena kita, supaya kita boleh diselamatkan. He became a curse. So, we are delivered from the curse of sin. Salib Kristus adalah wujud daripada kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Dia bukan hanya berdoa untuk kita, tapi dia datang dan mengorbankan hidupnya untuk kita. When you look upon the cross of Christ, I pray that you will find the compassion and the passion for the soul. And you will start to pray for them. Pray earnestly for their salvation. Amen.